Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Nifa Salmaning 2020-2011-243. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu mata kuliah komunikasi bisnis yang berjudul Masalah Komunikasi Bisnis PT Manggala Jaya Gas Tulungagung. Latar belakang. Komunikasi antara manusia satu dengan manusia lainnya menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, komunikasi diperlukan. Tidak mungkin seorang manusia dapat hidup normal tanpa berkomunikasi. Pada sebuah organisasi bisnis, komunikasi merupakan sebuah elemen penting yang sangat dibutuhkan. Kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi sangat diperlukan karena berguna untuk saling bertukar ide, gagasan, memberikan informasi, hingga berkoordinasi dalam membuat sebuah keputusan. Bahkan, staf-staf dalam suatu organisasi juga diperlukan adanya komunikasi, baik itu dengan pimpinan maupun bawahan. Sedangkan di luar organisasi tersebut, diperlukan juga adanya komunikasi antara staf organisasi dengan konsumen, masyarakat, maupun organisasi lainnya. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah hubungan timbal balik antara seorang individu yang menyampaikan pesan atau komunikan kepada seorang individu yang menerima pesan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Sedangkan maksud dan tujuan komunikasi untuk mewujudkan suatu pengertian yang sama antara pihak yang mengoper dan pihak yang menerima informasi, gagasan, sikap, atau isi perasaan lainnya. Selanjutnya, untuk merubah tingkah laku komunikan sesuai dengan kehendak komunikator. Selanjutnya, pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Permasalahan. Berbagai konflik yang terjadi di PT Manggala Jaya Gas yakni sebagai berikut. 1. Konflik fungsional. Sebagaimana disebut dalam teori konflik fungsional, yaitu konflik yang terjadi dari bermacam-macam fungsi departemen dalam organisasi. Berdasarkan penelitian di lapangan, bahwa pemberian jadwal dan rute distribusi gas LPG yang diberikan pihak admin tidak langsung dapat diterima oleh para kru, yakni supervisor dan sales. Pemberian jadwal dan rute yang tidak sesuai atau tidak searah dengan pangkalan yang sudah menjadi rute sebelumnya, sehingga menjadi permasalahan yang berlanjut sampai ditemukan titik tengahnya. Hal-hal tersebut yang menjadi polemik dan bekerja setiap karyawan di PT Manggala Jaya Gas. Yang kedua, konflik antar individu. Konflik seperti ini sering terjadi karena perbedaan dalam pribadi individu. Konflik yang berasal dari adanya pertentangan antara permasalahan sesama rekan kerja atau antara atasan dan bawahan. Pertentangan antara karyawan dalam bekerja yang mementingkan kehendak sendiri dan tidak mau saling mengerti pekerjaan dan tugas masing-masing. Konflik yang ada di PT Manggala Jaya Gas Tulungagung terjadi pada antar individu di dalam divisi kerja. Konflik tersebut juga seringkali menjadi konflik yang terjadi dalam lingkup antar kelompok dengan kelompok atau divisi. Faktor penyebab konflik. Yang pertama, hubungan komunikasi konflik dapat bermunculan karena hubungan komunikasi yang kurang baik. Dari kurang terjalinnya hubungan komunikasi yang efektif, sering kali menjadi cikal bakal tumbuhnya konflik dalam perusahaan. Tidak jarang terjadinya miskomunikasi antara karyawan di PT Manggala Jaya Gas Tulungagung. Sebetulnya hampir di setiap tempat, faktor komunikasi sangat sering menjadi pemicu terjadinya konflik. Yang kedua, faktor koordinasi. Faktor koordinasi kerja menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik, yaitu pada saat pihak yang memiliki kepentingan dalam organisasi tidak saling melakukan koordinasi kerja dalam pembentukan dan pemberian tugas.
Faktor koordinasi yang kurang efektif seringkali menjadi terjadinya suatu konflik dalam perusahaan, sebagaimana diungkapkan Bapak Awe dalam wawancaranya. Yang ketiga, faktor personal. Faktor personal menjadi sumber terjadinya konflik dalam perusahaan ketika individu-individu dalam perusahaan tidak dapat saling memahami satu dengan lainnya, terutama rasa ego dari beberapa karyawan yang tidak ingin mengerti perbedaan sifat dengan yang lainnya dan maunya menang sendiri. Selanjutnya, penyelesaian masalah. Yang pertama, dengan cara pengenalan, yaitu dengan mengenali dan mengamati keadaan atau situasi yang ada atau yang diidentifikasikan dan seperti apa keadaan yang seharusnya terjadi di PT Manggala Jaya Gas Tulungagung. Yang kedua, diagnosa di mana pihak manajemen atau pemegang saham atau pemegang kepentingan memusatkan perhatian pada masalah utama, mencari tahu akar penyebab munculnya konflik, mengidentifikasikan dan menggolongkan konflik yang terjadi di PT Manggala Jaya Gas Tulungagung. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi, yaitu apabila konflik yang terjadi masih bisa diselesaikan dengan cara berunding atau hanya bertemukan antara pihak yang berkonflik. Yang keempat, musyawarah dilakukan antara individu atau kelompok yang berkonflik untuk mengurangi konflik yang terjadi secara bersamaan dengan tujuan agar semua tahu akan penyebab munculnya konflik, kemudian mencari solusi serta menyepakati mufakat secara bersama-sama. Yang kelima, campur tangan pihak ketiga. Adanya digunakan intervan pihak ketiga, yakni sebagai penengah dalam membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua pihak. Hal tersebut dilakukan bila diperlukan dalam kondisi tertentu. Yang keenam, pendisiplinan. Dengan cara memberikan nasihat untuk kebaikan pada masa yang akan datang, memberikan arahan, teguran, dan menetapkan kebijakan dari hasil musyawarah dan kesepakatan bersama sebagai peraturan yang harus ditaati bersama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.